Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, kita berdoa dulu dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih akan bahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Oke, sebelumnya kita belajar apa nih di pertemuan sebelumnya? Nah, sekarang sebutkan apa saja organ reproduksi pria bagian luar. Iya, betul ya. Organ reproduksi pria bagian luar itu ada penis dan juga ada skrotum. Nah, sekarang yuk kita masuk ke bahasan kita hari ini, yaitu tentang sistem pada wanita. Sebelumnya, ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, itu mengidentifikasi fungsi bagian-bagian reproduksi wanita. Yang kedua, mengidentifikasi organ reproduksi wanita. Kemudian, membuat laporan pengamatan tentang organ reproduksi wanita. Selanjutnya, menjelaskan tahapan-tahapan reproduksi wanita. Dan yang terakhir, menjelaskan tahapan spermatogenesis dan juga oogenesis. Kita ulang ya, sistem reproduksi. Apa itu sistem reproduksi? Ini ya, sistem reproduksi merupakan suatu proses dalam tubuh yang berfungsi untuk memperbanyak keturunan. Seperti apa yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa sistem reproduksi wanita itu berbeda dengan sistem reproduksi pada pria. Oke, sebelum kita masuk ke sana, saya ada pertanyaan dulu nih untuk kalian anak-anak akhwat. Nah, di usia berapa sih kalian mengalami menstruasi pertama? Mungkin jawabannya akan berbeda-beda ya, akan bermacam-macam tentunya. Ada yang akan jawab kelas 7, kemudian juga mungkin kelas 8, kelas 9, atau bahkan mungkin ada yang sudah menstruasi itu sejak SD. Ya kan? Coba, apa nasihat pertama orang tua kalian ketika mengalami menstruasi pertama? Iya, seperti ini mungkin ya. Hati-hati bergaul dengan laki-laki. Hati-hati, tidak boleh terlalu sering bermain dengan laki-laki. Nah, kenapa demikian? Ini ya. Yang pertama, masa pubertas perempuan itu sama halnya dengan laki-laki, dia mengalami perubahan sekunder. Kemudian yang selanjutnya mengalami perubahan primer. Kapan sih waktunya masa pubertas pada perempuan itu? Di usia 10,5 tahun sampai 14 tahun. Nah, sama halnya dengan pada reproduksi pria ya, masa pubertas perempuan juga itu ada growth spurt-nya, di mana ada peak height velocity, yaitu pertumbuhan tinggi ya, kemudian juga ada peak weight velocity, ini puncak pertumbuhan berat badan. Kemudian ini merupakan ciri pubertas pada perempuan. Yang pertama itu ada perubahan sekunder, dan yang kedua itu ada perubahan primer, di mana perubahan sekunder itu ditandai dengan payudara yang mulai membesar. Kemudian juga yang kedua, tumbuh rambut di ketiak dan juga organ intim. Ya, di ketiak kita mungkin coba perhatikan, sedikit demi sedikit itu tumbuh rambut-rambut, apalagi di organ intim ya. Kemudian yang selanjutnya, pada seseorang itu mungkin akan mengalami bau badan karena hormon yang berlebih. Kemudian juga akan muncul jerawat. Ini biasanya ya yang bikin anak-anak akhwat itu suka insecure kalau misalnya sudah timbul atau muncul jerawat gitu. Kemudian kalau misalnya pada perubahan primer ya, ini ditandai dengan menstruasi pertama. Yang tadi ya, kalian mungkin ada di kelas 7, kemudian di kelas 8 atau bahkan di kelas 9. Ini menstruasi pertama. Jika sudah menstruasi, berarti ya, seorang perempuan itu sudah mampu menghasilkan sel telur. Kemudian dia sudah bisa atau dia sudah siap untuk bereproduksi.
Kemudian ya, kita akan bahas langsung ke alat reproduksi pada wanita. Ini ya, ini merupakan gambar perbesaran dari alat reproduksi pada wanita. Alat reproduksi pada wanita itu ada dua macam. Yang pertama itu ada alat kelamin dalam atau internal, kemudian juga ada alat kelamin luar atau eksternal. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada alat kelamin dalam atau internal ya. Nah, oke, yang pertama ini ada ovarium atau indung telur, di mana ovarium atau indung telur ini merupakan tempat untuk memproduksi sel telur atau ovum ya, serta hormon estrogen dan juga progesteron. Yang kedua itu ada oviduk. Oviduk ini disebut juga sebagai tuba Fallopi ya. Tuba Fallopi ini merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan uterus. Selanjutnya yang ketiga, ini ada uterus atau rahim. Nah, rahim ini tempat melekatnya sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. Dan yang terakhir, pada alat kelamin dalam itu ada yang disebut vagina, di mana vagina ini merupakan saluran akhir dari alat kelamin dalam, tempat keluarnya darah menstruasi dan juga keluarnya janin. Gitu. Selanjutnya kita masuk ke alat kelamin luar atau eksternal ya, pada wanita atau pada perempuan. Oke, yang pertama itu ada lubang vagina. Ini ya, lubang vagina tadi alat kopulasi pada perempuan. Ini merupakan jalan lahir bayi waktu melahirkan dan saluran tempat keluarnya menstruasi yang tadi ya. Ini. Jadi di lubang inilah kalian atau kita itu lahir. Gitu. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya labia mayor. Labia mayor disebut juga sebagai bibir besar ya. Ini terdiri dari sepasang ya, khusus untuk melindungi struktur alat kelamin yang berada di dalam. Kemudian yang selanjutnya itu ada labia minor atau bibir kecil. Sama sih sebetulnya fungsinya dengan labia mayor, yaitu untuk melindungi ya. Cuma mungkin terlihat dari ukuran itu lebih kecil. Kemudian yang selanjutnya ini ada mon pubis ya. Mon pubis di sini biasanya tumbuh bulu-bulu atau rambut-rambut yang melindungi juga ya. Kemudian yang terakhir itu pada alat kelamin luar sistem reproduksi wanita itu ada klitoris. Ini merupakan daerah yang sangat sensitif terhadap rangsangan seksual. Oke, kemudian yang selanjutnya, nah kita harus tahu nih kenapa sih kok bisa seseorang itu yang sudah menstruasi itu bisa mengalami kehamilan. Oke, kita harus tahu dulu apa itu menstruasi. Menstruasi merupakan peristiwa meluruhnya dinding rahim bersama darah dan sel telur yang tidak dibuahi sperma yang dikeluarkan melalui vagina. Itu ya, itu menstruasi. Nah, bagaimana tahapan menstruasi? Yang pertama, ovarium ya, tempat tempat di mana ovum itu berada ya. Dia menghasilkan ovum, kemudian yang disebut sebagai ovulasi itu, kemudian dinding rahimnya mengalami penebalan. Yang selanjutnya, dinding rahim ini menjadi tempat terbaik untuk pertumbuhan dan perkembangan zigot. Tapi kalau misalnya ovum ini atau sel telur ini tidak dibuahi gitu kan ya, dia akan menuju rahim, kemudian dia akan telur itu akan keluar bersama dinding rahim yang tadi ya, kemudian juga akan meluruh dan menjadi menstruasi. Itu ya tahapan-tahapan dari menstruasi. Kemudian kebalikannya nih dari menstruasi yaitu adalah fertilisasi ya, dimana fertilisasi ini merupakan pembuahan peristiwa meleburnya sel telur dengan sperma gitu kan ya. Oke. Ini merupakan tahapan di mana fertilisasi di dalam tubuh seorang perempuan ya. Ketika ovum telah matang tadi ya, dari ovarium itu menuju uterus gitu kan ya, dengan dia
berjalan dulu di tuba Fallopi gitu kan ya. Nah, ini dalam perjalanannya ke uterus, jika ovum bertemu dengan sperma di tuba Fallopi tadi ya, saluran telur itu, ovum itu akan dibuahi oleh sperma gitu kan. Kemudian ini proses pembuahan ovum oleh sperma itu yang disebut dengan fertilisasi. Next, kemudian ketika proses pembuahan berlangsung, hanya kepala sperma yang masuk ke dalam ovum gitu kan ya. Nah, mungkin kita sudah tahu ya bagaimana bentuk dari ovum itu sendiri seperti apa, kemudian juga bentuk sperma itu seperti apa. Nah, yang masuk ke ovum itu ternyata hanya kepalanya saja. Kemudian berkembang, dia membentuk zigot. Apa sih zigot itu? Nah, zigot itu merupakan sel telur yang sudah dibuahi gitu. Setelah membentuk zigot, dia akan berkembang menjadi embrio. Selanjutnya, kalau misalnya sudah menjadi embrio, dia akan menempel di dinding rahim yang tadi ya. Kan dinding rahimnya itu kan menebal. Nah, kalau sudah menebal kan itu menjadi tempat terbaik di mana embrio itu melekat. Nah, gitu. Kemudian setelah menempel di dinding rahim itu akan berkembang, kemudian juga akan terbentuk sekumpulan pembuluh darah ya, atau disebut plasenta, di mana plasenta ini merupakan sumber makanan janin tersebut. Nah, kok bisa Bu? Apa sumber makanannya masuk ke? Nah, iya, itu kan ada tali pusar ya. Nanti apa-apa yang dimakan oleh ibu itu akan tersalurkan ke janin tersebut. Selanjutnya, janin akan berkembang, tumbuh, kemudian siap untuk dilahirkan. Itu ya, berarti menstruasi dengan fertilisasi ini merupakan dua proses yang berkebalikan, di mana menstruasi itu ketika ovum tidak dibuahi oleh sperma, sedangkan fertilisasi itu ketika ovum dibuahi oleh sperma. Oke, next ya. Kemudian, nah ini ya, kita harus tahu nih tahapan spermatogenesis. Bu, apa sih spermatogenesis ini? Oke, spermatogenesis itu merupakan proses pembentukan sperma pada pria dengan cara pembelahan mitosis dan juga meiosis. Oke ya, bisa dilihat di sini gambarnya. Kemudian juga di mana sih terjadinya? Nah, terjadi di tubulus seminiferus atau disebut juga dengan testis. Oke ya, kita akan bahas satu persatu ini. Nah, sel spermatogonium itu akan mengalami pembelahan mitosis yang nantinya itu akan menghasilkan spermatosit primer. Di mana spermatosit primer ini akan mengalami meiosis pertama dan akan menghasilkan spermatosit sekunder ya, akan menghasilkan 2 spermatosit sekunder. Nanti masing-masing spermatosit sekunder itu akan mengalami pembelahan meiosis yang kedua. Masing-masing spermatosit sekunder akan menghasilkan 2 spermatid. Nantinya spermatid ini akan berkembang menjadi sperma. Dilihat dari tahapan spermatogenesis ini, kita bisa simpulkan bahwasannya tahapan spermatogenesis ini akan terus terjadi pada pria yang sudah mengalami pubertas. Sampai kapan Bu masanya? Yaitu sampai mati. Maksudnya sampai sampai laki-laki itu sudah tiada gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, kalau misalnya saya tidak lampirkan gambar dari sperma itu sendiri ya, tapi mungkin kalian nanti bisa cari sendiri gambar sperma itu seperti apa, kemudian juga sel spermatogonium itu seperti apa. Nah, kalau dilihat ini mengalami diferensiasi bentuk, artinya mengalami perubahan bentuk ya kan, di mana sperma itu ada kepalanya, kemudian juga ada badannya, kemudian juga ada ekornya. Oke, selanjutnya yaitu menghasilkan 4 sel anakan yang fungsional. Coba dilihat di sini ya, sperma. Nah, ini kan ada 4 tuh. 4 sel anakan ini dia fungsional, artinya semuanya berfungsi secara secara maksimal ya. Kemudian
Yang selanjutnya, yang dibawa oleh sperma itu pada kepalanya ya, itu ada materi genetik gonosom namanya, di mana gonosom ini merupakan kromosom seksual, yang di bawahnya itu adalah kromosom XY. Nah, selanjutnya pada sperma ini ya, pada tahapan spermatogenesis ini menghasilkan gamet motil. Apa itu gamet motil? Gamet yang bisa bergerak sendiri. Memang betul ya, sperma itu kan dia bergerak sendiri gitu kan ya, tanpa ada dia bisa bergerak sendiri pada intinya. Itu ya, ini inti-inti dari tahapan spermatogenesis. Oke. Selanjutnya, ini ada tahapan oogenesis. Kalau misalnya tahapan spermatogenesis itu pada pria, berarti tahapan oogenesis ini terjadi pada perempuan gitu kan ya. Nah, ini gambar dari tahapan oogenesis, di mana oogenesis ini merupakan proses pembentukan ovum pada wanita, sama ya dengan cara pembelahan mitosis dan juga meiosis. Di mana terjadinya, Bu? Ini terjadi di ovarium. Oke. Nah, ini ya kita akan jelaskan dulu tentang tahapan-tahapan dari oogenesis itu sendiri. Ini oogonium, di mana oogonium itu adalah tempat berkumpulnya telur-telur ya, tempat berkumpulnya oogonesit gitu kan ya. Nah, di mana oogonium ini nantinya dia itu akan mengalami pembelahan secara mitosis ya, dan menghasilkan oosit primer. Oosit primer ini, satu oosit primer akan mengalami pembelahan secara meiosis. Meiosis pertama ya, ini. Nah, ketika mengalami pembelahan meiosis pertama, dia menghasilkan dua anakan ya. Yang pertama itu oosit sekunder, yang kedua itu adalah badan polar primer gitu. Kemudian oosit sekunder ini sama mengalami meiosis pembelahan kedua, di mana menghasilkan ootid dan juga 3 badan polar gitu ya. 3 badan polar itu ini sudah disatukan dengan badan polar yang tadi ya, yang primer. Ini juga sama, dia melakukan pembelahan secara meiosis yang kedua gitu. Tapi pada oogenesis ini hanya ootid saja yang nantinya itu akan menghasilkan ovum gitu kan ya, akan menghasilkan ovum. Ini sangat berbeda ya dengan tahapan spermatogenesis yang tadi. Nah, dapat disimpulkan dari tahapan oogenesis ini, kalau misalnya pada oogenesis itu terjadi pada wanita ketika dia sudah pubertas dan sampai periode menopause. Menopause itu di mana kita sudah tidak haid lagi, di mana kita sudah tidak produktif lagi gitu kan ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, ini tidak mengalami diferensiasi bentuk. Kalau tadi pada spermatogenesis itu dia mengalami diferensiasi bentuk, kalau di oogenesis ini tidak ya, karena bentuknya sama-sama aja begini. Maksudnya dia tidak ada kepalanya, kemudian juga tidak ada badan, kemudian juga tidak ada ekor. Selanjutnya, ini hanya menghasilkan satu sel telur yang fungsional. Coba yang tadi spermatogenesis, berapa sel yang fungsionalnya? Iya, 4 ya. Kalau yang tadi 4. Nah, kalau pada tahapan oogenesis ini hanya satu sel telur saja yang fungsional. Selanjutnya, materi genetik atau gonosom ya, atau kromosom seksualnya itu yang dibawanya itu adalah kromosom XX. Yang terakhir ini menghasilkan gamet yang non-motil, artinya tidak dapat bergerak sendiri. Meskipun tadi ya pada tahap-tahapannya itu ada ovum itu masuk ke tuba falopi, kemudian juga ke rahim. Nah, itu dia tidak berjalan sendiri, tapi ada yang membantunya ya, seperti kan di tuba falopi itu ada rambut-rambut kecil, tapi dia membantu untuk pergerakan ovum masuk ke rahim. Itu ya. Oke, mungkin sampai di sini. Ada pertanyaan? Ya, jika ada, mungkin nanti bisa disampaikan, ditulis saja di kolom komentar. Ya, insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan yang selanjutnya.
Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini mendapat berkah dan juga rahmat sehingga Allah ridho, kemudian ilmunya juga bisa bermanfaat. Itu mungkin dari saya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.